Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi karramal insan bil aqli wal bayan wa faddala bidzalika min sairil hayawan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Jami An-Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untayan kata syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat yang diberikan, nikmat sehat wal afiat, nikmat iman, nikmat Islam. Kita bisa melaksanakan salah satu dari banyaknya kewajiban yang Allah tetapkan kepada kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Semoga sholat yang baru saja kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga selalu tercurahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mari kita awali kajian subuh kita pagi ini dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Semoga dengan berkah Al-Fatihah yang kita baca, Allah mudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyya Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, nilai pahalanya berlipat ganda. Bahkan sering disampaikan oleh para asatiz, amalan sunnah bernilai pahala wajib dan amalan wajib dilipat gandakan berkali-kali lipat. Namun demikian, ada anjuran dari Rasulullah SAW untuk kita amalkan amalan-amalan ini. Di mana amalan-amalan ini kata Nabi akan menambah nilai pahala yang Allah akan berikan kepada kita di bulan suci Ramadan. Di antara amalan yang dianjurkan mustahabbatus siyam, salah satunya yang pertama ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka puasa. Jadi amalan yang dianjurkan selama Ramadan bagi orang yang berpuasa, kata Nabi, yang pertama menyegerakan berbuka puasa. Takjil artinya mempercepat, menyegerakan. Al-fitru, nah ini ada banyak maknanya Pak. Al-fitru yang pertama artinya yaitu al-iftar, ay al-aklu, makan. Jadi takjilul fitri artinya menyegerakan makan. Maka Idul Fitri, sebagian ulama mengatakan Idul Fitri, Id itu artinya kembali, Al-Fitri makan. Jadi ketika datang waktu Idul Fitri, artinya kita kembali. Karena selama Ramadan kita meninggalkan makan sarapan pagi dan makan siang. Maka disunahkan sebelum sholat Idul Fitri, kita itu sarapan dulu. Berbeda dengan Idul Adha, kita disunahkan sebelum sholat Idul Adha untuk apa? Menahan makan kita. Seperti itu. Nah ini yang pertama. Jadi kata-kata al-fitru artinya itu makan, iftar. Kenapa orang-orang yang puasa itu setelah berbuka tensinya naik? Kolesterolnya kambuh. Padahal Nabi mengatakan sumu tasihu,
puasalah kalian, kalian akan sehat. Pas siang dicek normal, kolesterol juga nggak kambuh, tapi kenapa begitu buka puasa, kok tiba-tiba naik semua? Ternyata cara berbuka kita yang pertama itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ibu bikin kue, takarannya make 5 telur. Kalau telurnya dikurangin, maka kuenya jadi bantet, jadi keras. Telurnya ditambahin 1, jadi kempukan. Maka yang harusnya kita lakukan agar menggapai apa yang Nabi katakan, sumu tasihu, puasalah kalian, kalian akan sehat. Ketika berbuka, itu kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Apakah Nabi berbukanya dengan gorengan 5, lontong 3? Bagaimana cara berbukanya Nabi? Kata sahabat, kata Anas bin Malik, karena Rasulullah SAW, Nabi itu kata Anas bin Malik, idza aftara, apabila buka puasa, birrotobat, pakai kurma basah, atau orang kita nyebutnya rutob, kurma basah, sekotak murah itu, cuma 65.000, di online banyak. Kalau nggak ada, fa'ilam yajid, kalau tidak ada, maka apa yang Nabi lakukan? Bitamarat, Nabi bukanya pakai kurma kering, yang biasa kita makan tuh, itu kurma kering. Fa'ilam yajid, kalau masih belum mendapati, hasabil hasawati minal ma, Nabi berbuka dengan air putih. Itu cara berbuka Nabi, Pak. Kemarin beberapa hari yang lalu, hari Rabu, kami mengisi kajian duha di Bilangan Jakarta Selatan. Kebetulan ada dokter. Dokter itu bilang ke saya, itu betul banget tuh Ustadz. Kenapa? Karena kita ini puasa dari subuh jam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang lebih 14 jam kita puasa. Ini lambung kita nih, lambung kita itu tuh gak ada isinya, Pak. Lambung itu bergesek. Makanya kalau orang yang punya penyakit mah, biasanya perutnya itu suka panas. Punya GERD itu suka panas. Kenapa? Karena kosong, telat makan. Maka ketika kita berbuka puasanya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, apa yang terjadi? Ini lambung kaget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa? Gorengan pakai cabai, lontong, es buah, kolak. Ini maka langsung apa? Peng, ibaratnya mobil nggak pakai pemanasan lagi, langsung start. Ya bisa rusak ini, Pak. Maka bagaimana caranya? Kita buka pakai tadi itu kurma. Kalau nggak ada kurma basah, kurma kering. Nah, kalau nggak ada juga di rumah, pakai air putih, air mineral. Setelah minum air putih, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Setelah 3 teguk, angkat kedua tangan. Baru baca doa berbuka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya rabbal alamin. Atau mau baca doa yang lain, zahabaz zama'u wabtadatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Doa berbuka itu tepatnya dibacanya seperti itu. Setelah kita berbuka, zahabaz zama'u, telah hilang rasa haus dan dahaga. Wabtadatil uruq, ini urat-urat sudah mulai kendor, udah kena air. Lah baca doanya, zahabaz zama'u wabtadatil uruq, belum minum, masih seret. Jadi minum dulu baru baca doa. Terus apa yang dibaca sebelum makan dan minum? Baca doa makan. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina. Katanya bulan penuh berkah. Kenapa pas di bulan penuh berkah doa makannya hilang?
diganti pakai doa berbuka. Dari mana tuntunannya seperti itu? Nah, kita kembali. Setelah minum, setelah makan, maka kata-kata al-fitru yang kedua apa? Artinya fitrah, suci. Fitrun. Nah, makanya ada perempuan namanya Fitri, bukan artinya makan, tapi Fitri artinya wanita suci. Karena Fitri kembali kepada fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir dia dalam keadaan fitrah. Nah, maksudnya apa Ustaz? Ketika azan maghrib itu tiba, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita itu kembali ke keadaan fitrah. Kenapa? Udah selesai puasa. Rasul bersabda, man soma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka apa? Allah hapuskan dosa-dosa di masa lalunya. Ketika kita puasa selesai, maka dosa kita diampuni oleh Allah. Saat itu kita sudah tak lagi memiliki dosa. Kita ada dalam keadaan fitrah. Nah, kalau sudah ada dalam keadaan fitrah, maka apa yang kita lakukan? Berdoa. Dalam kitab ini disebutkan apa? Wa yusannu, dan di sini disebutkan disunnahkan saat itu untuk apa? Al-iktsaru bid-du'a wa du'a'u fiha mustajabun. Doa di saat berbuka itu waktu yang mustajab. Nabi kuatkan di dalam hadisnya, ada 3 golongan manusia yang apabila mengangkat kedua tangan, doanya tidak akan pernah ditolak sama Allah. Yang salah satunya adalah as-shaim hatta yuftira, orang yang berbuka puasa, orang yang berpuasa sampai datang waktu berbuka. Jadi caranya bagaimana? Coba Bapak Ibu konsentrasi dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Minum. Tadi baca doa puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu, atau yang lain. Setelahnya apa? Jangan langsung makan, angkat tangan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Demi Allah, di saat itulah antara kita sama Allah tidak ada hijab. Itu waktu yang amat sangat mustajab. Tapi berapa banyak orang meninggalkan waktu tersebut, padahal waktu itu adalah waktu yang sangat-sangat berharga. Maka yuk kita coba rubah kebiasaan kita agar Ramadan kita tahun ini lebih bernilai. Masih ada kurang lebih 2 minggu, ya 13 harian. Kita rubah, minta hajat-hajat kita. Iza ja'a Ramadan futihat abwabus sama. Ketika Ramadan tiba, pintu langit itu dibuka. Kapan waktu yang amat sangat dekat antara kita dengan Allah di bulan Ramadan? Saat kita berbuka puasa. Makanya Nabi mengatakan di dalam hadis, lis-shaimi farhatani. Buat orang-orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Kapan? Farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbi. Waktu yang pertama kebahagiaan saat berbuka, dan yang kedua, waktu yang kedua nanti kebahagiaan saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu berbuka bukan bahagia, alhamdulillah makan lagi, enggak. Tapi di situ ada waktu yang mustajab. Coba, kita semua punya impian, kita semua punya harapan. Ayo, kuatkan, doakan usahamu dan usahakan doamu. Kapan itu? Di saat berbuka puasa. Di puasa. Nah, selesai kita doa, Pak, itu kan ada jeda tuh berapa menit. Tadi air putih atau kurma yang kita makan, itu udah netralin tuh. Selesai kita doa, ini lambung udah netral lagi. Boleh dah tuh, silahkan. Yang mau makan kolak, yang mau makan gorengan, lontong, silahkan, gak apa-apa, boleh. Seperti itu. Tapi jangan langsung di awal kayak tadi. Ini yang pertama. Jadi yuk rubah kebiasaan kita saat iftar, saat berbuka. Nah, tata caranya seperti tadi, dan jangan tinggalkan doa. Itu sangat-sangat mustajab, waktu sangat berharga buat kita. Yang kedua, takhirus suhur,
mengakhirkan makan sahur. Anjuran yang kedua dari Nabi untuk kita yaitu untuk kita mengakhirkan makan sahur, menyegerakan berbuka dan mengakhirkan makan sahur. Setiap perintah pasti di belakangnya ada kebaikan. Setiap larangan pasti di belakangnya ada madarat. Kenapa Nabi menganjurkan kita untuk mengakhirkan makan sahur? Nanti kita akan bahas. Yang pertama kita bahas dulu keutamaan dari makan sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Al Bukhari, "Tasahharu fa inna fis suhuril barakah." Makan sahurlah kalian, kata Nabi, karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Ada kebaikan yang Allah akan berikan kepada kalian. Ini makan sahur. Jadi jangan sampai ditinggalin. Biasanya orang kalau hari pertama sampai 2 minggu pertama pada masih makan sahur, Pak. Nah ini nih, kita udah masuk ke fase yang 2 minggu terakhir. Biasanya orang makan sahur udah pada males. Udah lama gak usah bangunin. Apa puasa kok? Betul dia puasa. Tapi dia meninggalkan salah satu dari anjuran Rasulullah SAW untuk makan sahur sebelum berpuasa. Jadi ada keberkahan di dalamnya. Yang kedua, Nabi mengatakan fasil baina siyamina wa siyami ahlil kitab bi aklatis suhur. Bedakan antara puasa kalian, kata Nabi, dengan puasanya orang-orang non-muslim. Kami pernah bercerita di sini. Ketika kami di Mesir dulu, itu ada agama Kristen. Tapi Kristennya bukan Kristen Katolik, bukan Kristen Protestan. Kristen yang ada di Mesir itu Kristen Koptik. Kristen Koptik ini, Pak, mereka Natalan gak Ustadz? Natalan. Tapi Natalannya bukan tanggal 25 Desember, tapi bulan Januari. Beda. Dan orang-orang Kristen Koptik ini, mereka itu berpuasa. Begitu pula halnya dengan Yahudi. Ini yang sekarang lagi rame nih. Antara Iran versus Israel dan Amerika. Itu orang-orang Yahudi pun berpuasa. Dalam hadis lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Ketika Nabi masuk ke dalam kota Madinah, fawajada Yahudiyan. Nabi bertemu dengan seorang Yahudi. Lalu Nabi berkata, "Mahadzal yaum, ini hari apa? Kenapa kalian puasa?" Ini adalah hari agung. Karena hari ini Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dan menenggelamkan Fir'aun. Kami agungkan hari ini dengan puasa, yaitu puasa tanggal 10 Muharram. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka puasa. Kita pun umat Islam juga berpuasa. Maka Nabi mengatakan fasil bainas siyamina wa siyami ahlil kitab bi aklatis suhur. Bedakan puasa kalian dengan puasanya mereka. Dengan jalan apa? Makan sahur. Maka makan sahur ini bagian dari identitas seorang muslim. Atribut kita. Jangan ditinggalkan. Ini yang kedua. Sahur, di dalamnya ada keberkahan. Yang kedua, dalam makan sahur itu sebagai identitas kita seorang muslim. Dan ketiga, kalau kita belajar gramatikal bahasa Arab, jangan minum. La tasrob. Jangan minum. La tasrob. Tapi kalau ditambahkan huruf nun, taukid sakilah, itu penekanan betul. Jangan sampai diminum. La tasrobanna. Di dalam hadis Nabi berkata, la tada'anna. Jangan sampai kalian tinggalin, kata Nabi. Tinggalin apa ya Rasulullah? La tada'anna aklatas suhur. Jangan sampai kalian tinggalkan makan sahur, kata Nabi. Walau bijur'atin minal ma. Meski hanya dengan seteguk air putih. Makanya hati-hati. Jangan sampai nih kita di akhir-akhir Ramadan ini
Puasa sama puasa. Tapi apa? Pada nggak makan sahur. Kenapa? Udah males dah. Puasa tapi nggak makan sahur. Kata Nabi jangan, meskipun hanya dengan seteguk air. Memang kenapa Ustaz? Di lanjutan hadisnya Nabi mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Karena Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Solawatnya Allah kepada mereka yang makan sahur itu dengan menurunkan rahmat dan berkah. Solawatnya Allah, solawatnya para malaikat kepada mereka yang makan sahur itu dengan cara apa? Mereka menengadahkan kedua tangan lalu berdoa, Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni hambamu ini. Ya Allah, rahmati dia. Kenapa? Karena dia memakan sahur sebelum berpuasa. Allah karim. Jadi sekali lagi ya, kita kalau bisa jangan tinggalkan makan sahur. Ini memang udah di akhir-akhir. Di Pak Harif bilang udah sisa 2 mingguan lagi. Biasanya orang udah males Pak, apalagi nanti ya, sampai di minggu terakhir itu mau makan sahur tuh berat rasanya. Puasa sama puasa, tapi meninggalkan makan sahur. Lalu ada yang bertanya ke saya, Ustadz, ada apa? Saya malam gak bisa tidur Ustadz. Terus jam 1 saya bangunin istri, suruh masak Indomie, saya makan. Kira-kira boleh nggak makan sahur jam 1? Anas bin Malik, seorang pemuda yang merupakan sahabat Rasulullah. Beliau kalau Nabi pergi selalu mendampingi. Bahasa kitanya, beliau ini adalah asistennya Rasulullah SAW. Gitu. Satu ketika Anas bin Malik berkata begini. Apa kata Anas bin Malik? Tasaharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kami makan sahur bareng Rasulullah, kata Anas bin Malik. Sahabat-sahabat yang lain yang gak ikut makan sahur penasaran. Kayak sekarang begini. Ini kan ada kajian subuh. Ada yang gak hadir. Terus nanya, Bu, tadi kajian subuh diajarin apa? Kan kira begitu. Penasaran, bertanya. Sahabat yang gak ikut makan sahur bersama Rasulullah bertanya kepada Anas bin Malik, Kam qadra baina tasahurikum? Berapa jarak antara makan sahur kalian bersama Rasulullah ke azan subuh, wahai Anas bin Malik? Apa kata Anas bin Malik? Kalau diukur dengan bacaan Al-Quran, itu kira-kira kayak orang baca Al-Quran sebanyak 50 ayat dengan tartil. Ya kalau kita mau waktukan kurang lebih 30 menit Pak. Maka sekarang subuh jam 4.41. Waktu terbaik buat makan sahur sesuai dengan anjuran Nabi jam berapa? Jam 4. Kenapa harus diakhirkan? Satu, kalau kita makan sahurnya diakhirkan, apalagi bapak-bapak yang kerja, siang itu kita masih punya tenaga Pak. Puasa nggak mengganggu etos kerja kita. Tapi kalau makan sahur jam 1, udah begitu sahurnya pakai Indomie. Jam 9 udah megang perut. Kenapa lemes banget? Nggak makan sahur Pak. Begitu. Yang kedua, kenapa makan sahurnya disunahkan diakhirkan oleh Rasulullah? Agar bisa menjaga sholat subuh kita. Ibu masak sahur jam 1:30. Jam 2 makan sahur. Kata suaminya, duh subuh masih 2 jam lagi. Tidur dulu dah. Bablas, bangun-bangun jam 7. Astagfirullahaladzim, belum subuh. Itulah kenapa Nabi mensunahkan kita makan sahur. Dan makan sahur ini Pak, habis makan sahur ngapain? Kita makan sahur jam 4, subuh jam 4.40, masih ada 40 menit. Makan sahur mah nggak lama, cuma 15-20 menit. Sisanya ngapain? Ngudut. Iya makan sahurnya mah nggak lama, 15 menit kelar. Yang lama ngapain? Ngudut.
Ini kita salah kaprah yang kedua. Apa yang dilakukan Nabi dan para sahabat setelah makan sahur? Diabadikan dalam Al-Quran. Wabil ashari yastaghfirun. Di waktu sahur itu mereka apa? Membaca istighfar. Orang-orang bertakwa dan beriman tuh baca istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Maka mau meraih Lailatul Qadar bukan nunggu tanggal 21. Mulainya dari sekarang. Begitu sahur, lah Lailatul Qadar apa yang kita baca? Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, in alimtu anna hadhihi lailah Lailatul Qadar." Rasul, kalau seumpama ini malam adalah malam Lailatul Qadar, ma'akulu fiha, apa yang aku baca ya Rasulullah? Apa Nabi katakan? Wahai istriku Sayyidah Aisyah, kalau malam ini adalah Lailatul Qadar, kuli, ucapkan olehmu, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pengampun, ampuni dosaku. Maka habis makan sahur, ya bapak-bapak barangkali yang ngerokok silakan das. Tapi jangan sampai subuh. Sisain wudu langsung istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Fungsinya apa Ustaz? Biar kita lebih dekat buat menggapai malam Lailatul Qadar. Udah dimulai itu dari subuh minta ampunan sama Allah. Yang kedua, kenapa harus istighfar di waktu-waktu tersebut? Karena waktu sholat subuh, malaikat seluruhnya turun ke bumi menyaksikan orang-orang yang akan melaksanakan sholat subuh. Dan ketika dosa kita sudah diampuni oleh Allah, karena apa? Karena makan sahur tadi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Apa yang terjadi ketika dosa kita sudah terhapuskan? Nabi mengatakan, innar rajula la yumna'u ar-rizqihi li zanbin yusibahu. Allah mau ngasih kita ini rizki. Cita-cita kita kenapa kok Ustadz? Apa yang saya citakan belum terwujud? Kenapa Ustadz? Kok ekonomi saya begini, kesehatan saya begini. Kenapa? Rizki kita mau dikasih sama Allah. Tapi kata Allah, malaikat tarik lagi. Kenapa? Lizan bin yusibahu. Ada dosa yang masih mengendap dalam diri kita. Maka banyak itu istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bu, istighfarnya bagaimana nadanya? Astagfirullahaladzim. Kadang kalau ibu-ibu istighfarnya itu tinggi di belakang Pak. Astagfirullahaladzim. Istighfar itu apa sih? Mohon ampun. Tadi imam kita tuh baca istighfarnya. Istighfar itu meminta ampunan kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Begitu pelan. Jangan dirubah. Coba imam sholat, istighfarnya diganti. Astagfirullahaladzim. Bacanya istighfar. Dan jangan sampai salah nih. Saya pernah ngajarin nih di salah satu tempat. Ibu-ibu. Bu, banyakin istighfar. Siap Pak Ustadz, 86. Begitu sampai rumah, bener. Pada istighfar semua. Suaminya nelpon ke saya. Ustadz, tadi bahas apa? Keutamaan istighfar. Emang kenapa? Ini istri saya istighfar terus. Lah cakep saya bilang. Bukan begitu Ustaz. Dia istighfarnya beda. Emang bagaimana Pak? Istighfar, istighfar, istighfar. Maksudnya memperbanyak istighfar, mengucap kalimat astag. Ayo kita coba, yuk kita rubah cara berbuka kita, sahur kita, habis kita makan sahur, baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ustaz, saya pengennya yang bernada. Boleh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Bacanya yang ikhlas, yang pelan ya Bu. Ya. Dan istighfarnya nggak usah juga di depan muka suami. Astagfirullah, astagfirullah.
Kenapa sih mah? THR belum turun. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Yang kedua. Yang ketiga, anjuran apa lagi yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad SAW di bulan Ramadan untuk kita amalkan untuk menambah nilai pahala kebaikan kita? Yang ketiga ini yaitu al-iktsaru min qiraatil Qur'an. Kita memperbanyak baca Al-Qur'an. Al-Quran adalah kalamullah, firmannya Allah. Setiap sesuatu yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia akan mulia. Saya ulangi. Semua makhluk yang berinteraksi langsung dengan Al-Quran, dia akan mulia. Malaikat. Ada berapa jumlah malaikat? Berapa? Ini diem ngantuk apa tahu ini. Jumlah malaikat satu aja nih saya sebutkan. Tadi imam kita juga baca tuh. Diturunkan malaikat sebanyak 3.000 malaikat. Dalam Al-Quran disebutkan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Di malam Lailatul Qadar, malaikat Jibril memimpin warruhu fiha. Ruh di situ bukannya roh manusia, tapi malaikat Jibril itu punya gelar. Apa gelarnya malaikat Jibril? Ruhul Amin. Dipimpin oleh malaikat Jibril bersama seluruh malaikat turun ke bumi di malam Lailatul Qadar. Berapa jumlahnya Ustaz? Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan aktsar min adadil haso. Jumlah malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar lebih banyak dibandingkan jumlah butiran pasir yang ada di muka bumi. Jangankan seluruh dunia, kita beli aja nih di material satu truk, kita hitung kagak bisa kebegitu banyaknya. Tapi dari banyaknya malaikat, satu yang dipilih Allah sebagai pemimpin, yang dimuliakan Allah. Siapa dia? Malaikat Jibril. Apa tugasnya Jibril? Menghantarkan, menyampaikan wahyu. Karena Jibril berinteraksi dengan Al-Quran, Jibril yang membawa wahyu kepada Rasulullah, Jibril dipilih sebagai malaikat yang paling mulia, malaikat terbaik. Sekarang Al-Quran turun di mana? Diturunkannya di kota Mekah dan Madinah. Karena Al-Quran diturunkan di Mekah dan Madinah, dua kota ini menjadi kota terbaik, kota suci. Al-Quran diturunkan di bulan apa, Pak? Karena Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan, maka bulan suci Ramadan dari 12 bulan yang ada dalam satu tahun, Ramadan menjadi bulan mulia, bulan yang paling agung. Malam ada 365 hari. Dari 365 hari, Allah jadikan malam Lailatul Qadar menjadi malam terbaik. Kenapa? Karena pada malam itu, inna anzalnahu fi lailatil. Al-Quran diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad penerima wahyu Al-Quran, Nabi Muhammad menjadi Nabi terbaik. Apalagi kalau Al-Quran itu kita interaksi dengan kita. Maka siapa suami terbaik Ustadz? Suami yang rajin berinteraksi dengan Al-Quran. Siapa istri terbaik? Istri yang rajin berinteraksi dengan Al-Quran. Maka yuk sama-sama usikum wa nafsi bitaqwallah. Tadi malam banyak dilaksanakan acara peringatan malam nuzulul Quran. Ayo. Sudah berapa jauh kita membaca Al-Quran? Bukan kuantiti yang Allah inginkan, tapi quality yang Allah harapkan dari kita. Alhamdulillah Ustadz, saya hari ini udah hatam Al-Quran. Alhamdulillah. Tapi habis itu Al-Qurannya ditutup. Buka lagi ntar Ramadan tahun depan. Enggak begitu yang Allah mau.
Ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang dicintai Allah adalah amalan yang kontinu, yang istiqomah meskipun sedikit. Ustadz, saya kerja, malam udah capek, siang di kantor. Usahakan luangkan waktu, jangan nunggu waktu luang. Habis subuh, nggak usah banyak-banyak. Kalau nggak bisa 1 halaman, 5 ayat. Setiap habis subuh baca 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat. Lihat tadi betapa orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, makhluk-makhluk yang berinteraksi dengan Al-Quran dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi makhluk terbaik. Maka kalau Al-Quran dekat dengan kita, insya Allah kita akan jadi manusia yang terbaik. Khairun nas man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Ustadz, saya baca Qurannya masih terbata-bata, nggak masalah. Nabi bilang al-mahir bil Quran, orang yang pandai baca Qurannya, ma'asafarati kiramil bararah, nanti kelak akan kumpul di surga bersama para malaikat. Waman yata'atta, orang yang masih terbata-bata, wa alaihi syaqun, dia baca Qurannya masih terbata-bata. Kenapa? Masih belum lancar. Kata Nabi, falahu ajroni, tetap dikasih 2 pahala kebaikan untuknya. Pahala kesungguhan membaca Al-Quran dan pahala dari setiap huruf yang dibaca. Ustadz, saya baca doang, ngartinya mah kagak. Kagak masalah. Nabi mengatakan, alif lam mim, la aqulu alif lam mim harfun. Aku nggak bilang alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Saya tanya sekarang, alif lam mim, ada yang tahu artinya? Ada nggak? Wallahu alam bisawab. Mau ngerti, mau kagak tuh Al-Quran kita baca, baca aja udah. Iqra. Nih Al-Quran. Dan jangan salah kaprah. Al-Quran itu dibaca niatnya lillah. Bu, Al-Quran dibaca niatnya lil. Sekarang saya tanya Bu, baca Al-Quran niatnya apa? Lil. Karena Allah. Surat yang biar bisa kaya, surah apa Bu? Baca apa? Tuh, bacanya Al-Waqiah. Ibu tahu nggak Al-Waqiah itu artinya apa Bu? Al-Waqiah tahu nggak artinya apa? Hari kiamat. Nah coba dan terbuka artinya Al-Waqiah. Ini enggak, di palanya isinya idza waqa'atil waqi'ah. Duit. Ini coba ntar dibuka apa? Al-Waqiah itu artinya apa? Hari kiamat. Ya Allah, jangan disalah artikan. Ini lagi hamil. Pengen punya anak ganteng, baca surah. Pengen punya anak cantik, baca. Pengen punya anak ganteng, bapaknya kudu. Pengen punya anak cantik, emaknya kudu. Lah iya Pak. Lah kan bisa berabe juga Pak. Emak bapaknya jelek, anaknya ganteng. Nah ini anak siapa? Begitu lahir, anaknya beratnya 5 kilo. Kata lakinya, kata suaminya, emang pas ngidam lu baca surah apaan? Al-Baqarah. Lah untung yang dibaca Al-Baqarah Pak. Bayangin kalau yang dibaca Al-Fil, segede gajah tuh anak. La ilaha illallah. Ada anak bader banget. Tahu bader nggak bader? Bandel banget, anaknya bandel banget. Emang apa? Begitu bini lagi ngidam, dibacanya Al-Lahab. Ya Allah, kelakuannya kayak Abu Lahab. Astagfirullahaladzim. Baca Quran ikhlasin karena Allah, jangan karena sesuatu dah. Ya, ini kita perbanyak baca Al-Quran. Allahu Akbar. Demi Allah akan dimuliakan diri kita manakala Al-Quran itu melekat dalam diri kita. Ya, ini abis ini pada semangat nih. Ntar aja dah, baru dapat 2-3 hari baca Quran, libur 3 minggu. Ya Allah, susah banget emang baca Quran ini, masya Allah. Ya jujur dah, banyakan mana kita baca WA apa baca Quran?
Ayo kembali baca Al-Quran ya. Al-Quran ini Masya Allah dahsyat sekali. Nanti akan menjadi penolong buat kita. Karena kata Nabi, Iqra'ul Quran fa'innahu syafi'an li sahibihi. Yang rajin baca Quran akan dapat syafaat dari Al-Quran. Di mana? Di alam kubur aja nih, di alam kubur nanti kita dapat syafaat. Nih jenazah kita dimasukkan ke liang lahat. Ditutup, diuruk pakai tanah. Ditinggalkan oleh keluarga yang menghantarkan. Maka saat itu dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya ardo, wahai bumi, kata Allah, tanah kuburan, la ta'kul lahma abdi, jangan dimakan nih daging hambaku, innahu min ahlil Quran, karena semasa hidupnya dia rajin baca Quran. Lalu apa kata bumi? Ya Rabb, fa kaifa aqulu lahmahu wa amal Quran baina jadbahi. Bagaimana kami berani ya Allah untuk memakan daging hambamu ini, sedangkan Al-Quran mengapitnya. Al-Quran menjadi penolongnya. Maka berapa banyak orang-orang yang setelah dikubur, apa yang terjadi? Dikubur jenazahnya sudah lebih dari puluhan tahun, tapi jasadnya masih dalam keadaan utuh. Kenapa demikian? Ada Al-Quran yang mengapit dan membelanya. Yuk rajin baca Quran. Dan yang ketiga, ini pernah kami sampaikan, Al-Quran ini kalamullah, bukan ucapan kita manusia. Kalau kita ngomong sama anak, Dek, udah dong jangan main HP mulu, kamu kan mau ujian. Mama cerewet banget sih. Kenapa mereka bisa membantah? Karena ucapan itu adalah ucapan dari manusia. Apalagi kita makhluk penuh dosa dan keilafan. Tapi kalau kalamullah, tidak ada di dalamnya satu kekurangan apapun. Maka kalau nasihat-nasihat kita sebagai orang tua tidak bisa masuk ke relung hati anak-anak kita. Ustadz, kenapa? Saya bingung Ustadz, sampai dengan hari ini putri saya masih belum berhijab. Ustadz, saya bingung, anak saya udah gede, udah SMP, udah SMA, tapi kalau disuruh sholat masih sulit banget Ustadz. Maka bagaimana caranya? Sentuh hatinya dengan Al-Quran. Bagaimana, dengan apa caranya Ustaz? Setelah habis sholat, bacakan Al-Fatihah khusus untuk anak-anak kita. Ibu punya anak 2, kebacain tuh. Fatihah yang pertama buat anak saya yang bernama A. Fatihah yang kedua buat anak saya ini. Bacain satu-satu. Insya Allah nanti akan ada hidayah Allah turunkan. Umar bin Khattab, kenal Umar bin Khattab? Sahabat Rasulullah, khalifah kedua. Ini Umar nggak main-main. Umar ini jangankan manusia, setan aja takut sama Umar. Nabi yang bicara dalam hadisnya, wallahi ya Umar, demi Allah wahai Umar, laula kitaka syaitan fi tariqika lasaka fajan ghairu fajika. Umar, kata Nabi, kalau ada satu jalanan, di situ ada bekas tapak kakimu Umar, setan gak akan berani lewat. Nyari jalan lain. Kenapa? Di situ di bekas aspalnya ada tapaknya kaki Umar. Hebatnya Umar, Pak. Setan aja sampai takut. Tapi apa? Ketika sebelum masuk Islam, Umar menghunuskan pedang. Mau ngapain? Membunuh Rasulullah SAW. Di tengah jalan ketemu orang. Umar, kamu nenteng-nenteng pedang itu mau ngapain? Saya mau membunuh Muhammad. Apa kata orang ini? Umar, kenapa kamu membunuh Muhammad? Karena dia telah menyebarkan agama Islam. Lah, adik kamu aja udah masuk ke Islam. Lalu apa yang terjadi? Kamu jangan sembarangan. Loh, lihat sono. Pulang Umar. Dari tadinya mau ke rumah Rasulullah, pindah arah kemana? Ke rumah adiknya. Begitu sampai di rumah adiknya Umar, di situ adiknya sedang membaca Al-Quran. Lalu begitu masuk, apa kata Umar? Apa yang kau baca tadi? Ini adalah Al-Quran, jangan kau sentuh sebelum kau bersuci. Setelah bersuci, dibaca sama Umar, hidayah masuk. Datang ke rumah Rasulullah, yang tadinya mau menghunuskan pedang, apa yang terjadi di hadapan Rasulullah? Wahai Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenakalan-kenakalan remaja, apalagi zaman penuh fitnah seperti sekarang, narkoba, pergaulan bebas dan lain sebagainya,
Ya Allah, kalau tidak lisan ini bisa menasihati, kita pakai kalamullah untuk menyentuh hati-hati mereka. Bacakan suratul Fatihah. Insya Allah nanti akan ada secercah cahaya hidayah buat putra-putri kita yang setiap habis sholat kita bacakan suratul Fatihah. Bapak dan Ibu hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Ini 3 amalan. Sebetulnya ada banyak, keterbatasan waktu kita karena memang sudah masuk waktu syuruk. Ya, segerakan berbuka puasa, dan ketika berbuka perbanyak berdoa karena antara kita dengan Allah tidak ada hijab di dalamnya. Yang kedua, ketika sahur, selesai makan sahur perbanyak istighfar. Dan yang ketiga, berinteraksilah dengan Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Mau bisa bacanya, mau enggak, masih terbata-bata atau tidak, kita paham artinya atau tidak, baca saja. Maka manusia terbaik adalah mereka yang berinteraksi dengan Al-Quran. Kita di bulan Ramadan ini banyakin baca Al-Quran atau memperbanyak sholawat. Ini sama aja ketika kita buka disuruh milih. Mau makan gorengan lontong apa makan nasi? Dua-duanya pengen. Kalau bisa masuk, masuk semua. Maksudnya apa? Amalkan saja. Begini Bu, khuliqal insanu halu'ah. Manusia itu diciptakan tuh berkeluh kesah. Maka setiap kegiatan yang kita lakukan pasti akan ada titik jenuhnya. Nggak ada, bohong. Kalau orang nggak ada titik jenuhnya tuh nggak ada. Bapak kerja, gaji udah 20 juta. Tapi tetap Pak, biar kata gaji gede, kalau udah masuk hari Senin, Senin lagi. Bener gak? Ada bosen seperti itu. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, karena memang bulan Ramadan ini syahrul unzila fihil Quran, perbanyak baca Quran. Tapi ketika kita ada pada titik kejenuhan, aduh capek banget nih baca Quran. Ibu kuat baca Quran dari pagi sampai malam? Kan enggak. Maka diiringi. Kita baca Al-Quran habis subuh, selesai habis subuh, sambil nyantai baca sholawat. Ada waktu lagi habis zuhur baca Quran lagi. Seperti itu. Jadi diselingi dengan sholawat. Gak usah dibandingkan mana yang diperbanyak Ustaz. Ya, seperti itu. Diperbanyak baca Quran, diselingi di dalamnya bersolawat kepada Rasulullah SAW. Beberapa minggu ini dari awal Ramadan di grup WA kami di MUI dan lain sebagainya, banyak banget berita orang sakit, orang meninggal dunia. Ya, karena memang dengan keadaan cuaca yang kurang bersahabat seperti ini, banyak yang mengalami sakit, ya, dan banyak juga yang pada meninggal dunia. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga dengan berkah Al-Fatihah yang kita baca, keluarga, saudara, jamaah handai tolan, tangga kita yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, dan kita yang hadir, semoga senantiasa Allah panjangkan umur kita, Allah berkahi kita dengan kesehatan, Allah bukakan pintu rizki kita, Allah lancarkan segala urusan kita, Allah pertemukan kita dengan hari raya Idul Fitri bersama keluarga kita dalam keadaan sehat wal afiah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.